أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman Allah yang baru saja kita bacakan pada muqaddimah tadi. Itu adalah ayat-ayat firman Allah yang terdapat dalam sebuah surat yang Allah beri nama surahnya dengan surah Al-Qalam. Dan ayat yang akan kita bahas insya Allah ayat yang ke-8 dan beberapa ayat-ayat sesudahnya. Surah Al-Qalam adalah wahyu yang kedua diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Maka disambut wahyu yang kedua ini dengan firman-Nya, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Nampaknya kalau wahyu yang pertama turun Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah merupakan SK Nabi Muhammad itu menjadi rasul, dan bukti Nabi menjadi rasul itu diturunkan wahyu kepadanya. Maka wahyu yang kedua turun ini adalah sebagai konsideran untuk apa Nabi itu diutus. Maka baginda Nabi Muhammad SAW, modal utama sebelum ia diangkat menjadi rasul bukan finansial yang cukup, tetapi modal utama yang dimiliki baginda Nabi itu adalah kemuliaan akhlak. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi tokoh di tengah masyarakat, mencalonkan sebagai pemimpin, maka modal yang utama yang harus dimiliki adalah kemuliaan akhlaknya. Nabi Muhammad SAW sangat terkenal sebelum diangkat menjadi rasul sebagai seorang yang jujur sehingga digelar sebagai Al-Amin. Nabi Muhammad sangat terkenal dengan kecerdasannya, dengan kemuliaan akhlaknya. Itu poin pertama dari surah ini. Yang kedua, walaupun Nabi Muhammad adalah mengajarkan risalah, kebenaran, kebaikan, al-haq di tengah masyarakat, tetap saja para pencela, pencaci bersemangat hingga hari ini masih ada. Sehingga orang baik seperti Nabi yang sangat terkenal dengan kejujurannya, kebaikannya, kemuliaan akhlaknya, itu dituduh hal-hal yang tidak pada Nabi. Ia disebutkan sebagai seorang pembohong, dia disebut sebagai seorang gila, dia disebut sebagai penyihir. Jadi nampaknya apa yang menjadi teori hari ini, pembunuhan karakter, pembusukan karakter orang baik, lalu diimagekan negatif dengan media, dengan berbagai cara, itu cara lama yang sudah dulu pernah dilakukan musyrikin Mekkah kepada Nabi. Poin yang ketiga dari permulaan surah Al-Qalam itu dikatakan oleh Allah, satu-satunya contoh keteladanan dari anak manusia yang pernah ada dari Nabi Adam sampai akhir zaman adalah Nabi Muhammad. Sehingga Allah mendeklarasikan, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah merupakan akhlak yang maha agung yang pernah ada di atas muka bumi ini. Jadi kalau ingin mencontoh, tidak usah contoh yang lain. Nabi Muhammad adalah contoh terbaik yang pernah ada. Dia sebagai ayah bagi putra-putrinya, ayah teladan, bukan ayah sembarangan.
Dia sebagai suami, bukan suami sembarangan, suami teladan, bukan hanya untuk satu istri tapi bagi istri-istrinya. Nabi Muhammad bisnismen, bisnisnya bukan hanya domestik Saudi Arabia, bisnisnya luar negeri. Musim panas ke daerah Syam. Syam itu dalam peta dunia sekarang terdiri dari 4 negara besar: Yordania, Lebanon, Palestina, dan Suriah yang bergolak. Musim dingin perniagaannya ke daerah Sana'a, ke daerah Yaman. Teladan. Kalau di antara bapak ibu seorang bisnismen yang luar biasa, jangan lupa contoh baginda Nabi Muhammad. Kalau bukan karena kejujurannya, tidak akan jatuh hati Siti Khadijah sebagai investor dalam perdagangan baginda Nabi. Ada poin keempat di awal dari surah Al-Qalam itu, musyrikin Mekah itu sangat kekeh mengatakan Muhammad itu salah. Apa yang dia bawa bertentangan dengan apa yang diajarkan nenek moyang. Sementara musyrikin Mekah itu mengatakan mereka adalah yang benar. Allah datang untuk mengcounter isu itu. Pemegang kunci kebenaran atau kebatilan bukan Anda musyrikin Mekah, Allah yang paling mengetahui. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah yang lebih berhak untuk menentukan sianu sesat, sianu dalam hidayah. Maka Allah ingin mengatakan Muhammad itu berada pada jalan yang benar, dan mereka musyrikin Mekah itu adalah orang-orang yang berada pada kesesatan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti supaya baginda Nabi waspada. Wala tuti'il mukazzibin. Fala tuti'il mukadzibin. Muhammad, jangan taati mereka yang suka pembohong itu. Siapa yang pembohong? Musyrikin Mekah. Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan Yahudi, Nasrani sampai kapanpun mereka adalah tidak dapat dipercaya. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan pernah redha Yahudi, Nasrani sehingga Anda mengikuti apa langkah-langkah mereka. Oleh karena itu, fala waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berlembut-lembut mengiming-imingi jabatan, mengiming-imingi material, mengiming-imingi berbagai hal yang sampai dijadikan iming-iming. Tetapi jika Anda lunak, mereka juga akan lunak. Bapak Ibu, pendekatan yang dilakukan kepada Nabi supaya ia meninggalkan dakwahnya dan risalahnya. Ditawarkan wanita tercantik di Jazirah Arab. Kepada Nabi ditawarkan material, kalau memang emas permata yang diinginkan dikumpulkan untuk mengcancel tidak mendakwahkan risalah. Tapi Nabi berkata, bila pun matahari diletakkan tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah bergeming untuk meninggalkan dakwah ini. Lalu trik dan intrik berikutnya yang dilakukan musyrikin Mekah adalah dengan secara soft, pelan-pelan tapi pasti, lunak, lebih lunak pula gigi daripada lidahnya. Waddu law tudhinu fayudhinu. Perkataan waddu berakar dari kata mawaddah, kasih sayang, lembut, iming-iming. Apa yang dulu terjadi 14 abad yang lalu pada Nabi, ini juga akhir-akhir ini terjadi. Bapak Ibu, peristiwa yang ada dalam Quran ketika tidak disebutkan secara lengkap dan dia hadir dalam bentuk yang global, tidak menyebutkan nama, itu peristiwa bisa saja terjadi di zaman sekarang, tidak hanya terjadi pada zaman lalu itu. Maka oleh karena itu Allah kembali mewanti-wanti, fala tuti' kulla halla wala tuti' kulla hallafin mahin. Muhammad, jangan terlalu taat kepada mereka yang suka melanggar sumpah, lagi hina. Musyrikin Mekah itu setiap kali bersumpah dilanggar sumpahnya. Kalau tidak akan disebut Yahudi namanya, yang mereka buat perjanjian. Saya kuliah di Mesir dan mengikuti betul bagaimana perjanjian Israel kepada Palestina. Ada perjanjian Camp David, ada perjanjian Oslo, ada perjanjian macam-macam perjanjian. Setiap kali perjanjian dan dibagi wilayah-wilayah Palestina dan Israel, setiap kali itu pula dilanggar. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Allah adalah merupakan rekaman dari jejak peristiwa dari musyrikin, termasuk Yahudinya, Nasraninya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu sampel berbentuk inisial tokoh musyrikin Mekah itu yang paling jahat pada Nabi. Siapa dia? Hammazim Masya'im binamim. Hammaz ini orang yang suka mencela. Karena suka mencelanya berlebihan sehingga pakai kalimat tasdid, Hammaz.
Akar perkataan hamaz itu Bapak Ibu pernah mendengar ayat wailul likulli humazatil lumaza. Humazah mencela tapi dengan perkataan, lumaza mencela dengan perbuatan. Orangnya karena suka mencela maka dipanggil dengan hamaz. Lalu satu lagi inisialnya masya. Masya itu juga pakai tasdid, berlebihan, berakar dari kata masya, yamsi, berjalan, suka ke sana kemari ke komunitas A B. Tapi tujuannya apa? Binamim, menyebarkan namimah, isu-isu negatif tentang Nabi. Tidak disebutkan nama, tetapi hadir dalam bentuk inisial. Begitulah Allah menceritakan kisah, peristiwa dan tokoh. Para ulama tafsir berkata di sebalik yang dimaksud adalah Al-Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Dia punya talenta soal bahasa dan sastra, orator, dan punya vokal yang bagus. Punya anak-anak yang luar biasa laki-laki, dan juga punya harta benda yang melimpah ruah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan itu saja karakteristik dari yang bersangkutan, tetapi Allah menambah inisial berikutnya tentang beliau. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Mana' suka sekali menghalang-halangi kebenaran. Kebaikan yang dilakukan Nabi, dia tampil ke depan untuk selalu mengcounter yang dilakukan baginda Nabi. Utullim ba'da zalika zanim. Berikutnya inisial beliau itu utullin, berwatak keras. Ba'da zalika zanim. Zanim itu suka sekali melakukan kejahatan. Bapak Ibu, zanim itu secara bahasa ini adalah pepatah atau perkataan majaz. Pada mulanya zanim itu adalah telinganya kambing karena terlalu panjang, giwang telinga itu menutupi lubangnya. Itu bahasa Arabnya dari zanim. Ini adalah satu kalimat majaz yang mengungkap satu rahasia tentang Al-Walid bin Mughirah ini. Dia sendiri tidak tahu itu, tapi dibongkar oleh Allah rahasianya. Zanim itu adalah anak hasil perzinaan. Lalu ketika turun ayat ini, dengan begitu marahnya Al-Walid bin Mughirah menjumpai ibunya. Wahai ibuku, apakah memang saya ini dilahirkan dengan aib yaitu anak zina? Lalu ibunya berterus terang, iya, saya menyembunyikan itu agar kamu tidak malu. Suatu ketika kamu menjadi tokoh, kamu tertutupi dengan itu. Lalu itu adalah membuat dia sangat geram dan murka. Ketika Allah mengungkapkan hal ini yang tadinya tidak diketahui orang, sampai si Al-Walid bin Mughirah nggak tahu kalau dia adalah zanim, anak zina. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan semua orang tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara faktor yang membuat dia begitu jahat kepada Nabi itu karena memenuhi hal-hal kebutuhan seperti yang disebutkan angkana zamalin wa banin. Dia punya banyak harta, juga punya banyak anak laki-laki. Bapak Ibu, sampai sekarang yang punya banyak harta itu menyebabkan banyak pengikut dan followers. Banyak harta seperti gula dengan semut. Di mana ada gula, semut juga akan banyak yang datang. Jadi kesempatan dia untuk menghina Nabi lumayan karena banyak pengikut. Satu lagi, dia punya banin. Banin itu anak laki-laki. Di zaman jahiliyah, anak laki-laki menjadi suatu hal yang sangat berarti, kebanggaan satu kaum atau kabilah. Maka digambarkan, direkam oleh Allah di zaman jahiliyah itu, seorang suami yang istrinya hamil tua dan sebentar lagi akan melahirkan, diberitakan bahwa istrinya akan melahirkan anak perempuan, maka wajahnya memerah, menanggung malu dan aib. Anak laki-laki itu menjadi sesuatu yang kebanggaan kabilah yang dapat dibanggakan dalam peperangan suku dan yang lain-lain. Al-Walid bin Mughirah punya anak laki-laki yang jumlahnya puluhan. Dan satu sampel yang kita sampaikan, Khalid bin Walid sebelum ia masuk Islam adalah yang mengacaukan saf kaum muslimin ketika perang Uhud. Ketika baginda Nabi Muhammad menyampaikan kepada mereka yang diamanahkan untuk berada di bukit Jabal Rumah, yaitu tempat pemanah, kalian jangan tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi dalam perang Uhud. Singkat cerita, perang Uhud telah berakhir, seolah-olah telah berakhir. Kemenangan besar di tangan kaum muslimin, harta rampasan banyak sekali. Di bawah bukit Uhud, orang-orang sudah berbagi tentang harta rampasan perang. Melihat situasi ini, lalu mereka yang di bukit pemanah itu meninggalkan posisi mereka dan ikut
pembagian harta rampasan perang. Kesempatan itu diambil peluang oleh Khalid bin Walid, belum masuk Islam ketika itu, dan menyebarkan serangan kocar kacir sampai gigi baginda Nabi patah, paman Nabi Hamzah meninggal dunia. Hingga hari ini Bapak Ibu pergi haji, pergi umroh pasti ke tempat ini untuk melihat syuhada Uhud. Itu baru satu orang, Khalid bin Walid. Dia punya anak puluhan yang seperti itu. Maka dengan faktor-faktor yang mendukung ini Bapak Ibu sekalian, sehingga dia berani untuk menghina Nabi seperti demikian. Orangnya, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, maka dia berkomentar, itu dongeng, cerita orang-orang lama, yaitu nenek moyang kita terdahulu. Lalu di closing oleh Allah ayat ini dengan menyampaikan sanasimuhu alal khurtum, nanti bakal kami kasih tanda pada hidungnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ada yang unik dari ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanasimuhu alal khurtum? Kenapa dikasih tanda pada hidung? Kenapa tidak pada kaki atau pada telinga atau pada leher atau pada tangan? Para ulama bahasa berpendapat setiap kata yang disandarkan dengan hidung itu adalah konotasinya negatif. Bapak-bapak kalau dibilang orang bapak-bapak hidung belang, jangan bangga, itu adalah sindiran negatif. Ibu-ibu kalau dikatakan orang sudah sekian lama batang hidungnya tidak nampak di masjid, itu juga negatif. Maka setiap perkataan yang dipadankan dengan hidung itu konotasinya negatif. Maka Allah menyebutkan sanasimuhu alal khurtum, bakal kami kasih tanda pada hidungnya. Di kalangan ulama tafsir berkata ini nanti di hari akhirat, tetapi di dunia pun sudah diberi cicilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Perang antara kaum muslimin dengan musyrikin, namanya perang Badar. Banyak sekali yang mati dari musyrikin dan kemenangan terjadi di kaum muslimin. Al-Walid bin Mughirah, dia bukan termasuk yang mati. Dia adalah satu dari yang ikut dalam perang, yang terkena cedera. Kebetulan dia hidungnya persis cedera kena tombak yang mengakibatkan luka yang menganga menjerit kemana-mana. Sanasimuhu alal khurtum, di dunia pun sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhirat bagaimana? Sanasimuhu alal khurtum. Khurtum itu secara bahasa juga adalah bermakna agak panjang seperti belalainya gajah. Bukan hanya hidungnya yang terkena luka, tetapi hidungnya itu betul yang diganti seperti belalai gajah, seperti demikian. Kemana-mana pergi dia dikenali orang, oh itu di Al-Walid bin Mughirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, cuplikan ayat ini mengingatkan kita dalam suasana Rabiul Awal, kelahiran baginda Nabi Muhammad. Sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tetapi hingga hari ini masih awet para pencela, pencerca Nabi Muhammad SAW. Orang mati biasanya kita tidak mau menyebutkan keburukan-keburukannya, karena kapan kita akan minta maaf kepada dia. Tapi baginda Nabi Muhammad sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, masih saja setia para pencela Nabi Muhammad SAW. Yang mereka katakan Muhammad itu gila, yang mereka katakan Nabi Muhammad dan menjadikannya satu nama brand dari minuman keras. Bukankah itu cara baru, cara modern dalam penghinaan Nabi? Kalau beberapa tahun yang lalu membuat karikaturnya tentang Nabi Muhammad membawa ajaran teroris dan berbagai aneka ragam tuduhan-tuduhan tidak berdasar kepada baginda Nabi Muhammad. Pertanyaan besarnya adalah, di manakah para pencinta-pencinta Nabi itu? Di manakah para pencinta-pencinta Rasul itu? Yang satu di antaranya adalah kita yang salat zuhur di masjid ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.